Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Noval, pelajar berumur 21 tahun yang sedang belajar public speaking. Saya ingin berbagi salah satu cara untuk memperbaiki kultum kita. Materi kultum yang baik terdapat tiga unsur, yaitu why, what, dan how. Kenapa, apa, dan bagaimana. Contohnya, misalnya kita menyampaikan tentang sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Kita sampaikan urgensinya, why, kenapa kita harus sholat. Kita berikan neraka atau ancaman dibalik kalau kita ninggalin sholat kita bakal disiksa di ini, di ini, di ini. Kita kasih dalilnya, kita kasih datanya. Kalau misalnya kita mengerjakan sholat, kita kasih tahu juga surganya. Kalau misalnya kita mengerjakan sholat, kita dapat pahala, dapat surga, dapat ini, dapat ini, dapat ini, kebaikan, ini. Nah, kita di why ini menyampaikan urgensi daripada sholat. Kalau misalnya kita lagi bahas sholat, lalu what? Apa itu sholat? Sholat adalah suatu ibadah yang dia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan terdapat rukun dan syarat di dalamnya. Selanjutnya adalah how. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Bagaimana cara bersemangat dalam sholat? Bagaimana sholat secara berjamaah dengan disiplin dan tertib dan istiqomah? Intinya adalah how itu menjelaskan agar kita mencapai tujuan kita tersebut. Di kultum itu materi intinya why, what, how. Kita perlu membuka dan menutup kultum dengan baik. Maka ketika kita membuka kultum, kita harus memiliki opening yang baik, dan opening yang mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube, di internet ataupun membaca, yaitu ada banyak macamnya sih. Cuman salah satu yang anak ketahuin yaitu sapa. Salam, salam sapa. Apresiasi doa. Perkenalan. Atensi. Nah, yang pertama, salam sapa. Teman-teman salam dulu. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu penontonnya. Gimana Bapak Ibu semua kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apresiasi doa. Terus teman-teman apresiasi. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, sahabat semua yang telah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Nah, apresiasi doa berikan, ditambahin juga doa. Semoga teman-teman, ayah, bunda, sahabat semua yang telah hadir, Allah berikan kebaikan, keberkahan, dan juga perlindungan dari segala mara bahaya yang ada. Yaitu tadi apresiasi doa. Perkenalan. Nah, teman-teman biasakan memperkenalkan diri, apalagi kalau misalnya baru buat teman-teman. Contohnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri, ayah bunda sahabat semua. Nama saya adalah Muhammad Naufal, saya berasal dari sebuah kota terkenal dengan susu murni dan juga soto segernya. Ada yang tahu kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan susu dan soto segernya? Benar sekali, saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah, lahir pada contohnya gitu. Pokoknya seenaknya teman-teman, perkenalan yang menarik. Usahakan perkenalan yang teman-teman lakukan itu menarik audiens gitu, yang relate dengan audiens. Misalnya apa gitu ya, nanti dipikirlah banyak Nah, perkenalan. Nah, terus atensi. Teman-teman membangun kebutuhan dengan audiens, bisa memberikan slogan juga. Nah, Bapak Ibu semua, biasanya sih kalau kultum tuh seringnya ke seumuran ya. Nah, teman-teman semua, belum Ana mulai, Ana punya sebuah slogan. Kalau Ana misalnya ngomong Maulid Nabi, teman-teman menjawab cinta Nabi, cinta syariat. Nah, siap, kita tes dulu. Maulid Nabi, cinta syariat. Oke, siap. Nah, kayak seperti itulah, atensi. Nah, ketika udah perkenalan, udah opening, terus kan ada isi materi tadi, why, what, how. Tergantung materi yang teman-teman mau bawain itu apa. Dan yang ketiga adalah closing. Closingnya itu bisa dengan call to action dan beautiful action. Call to actionnya gimana? Contohnya tadi, ketika udah sholat, terus teman-teman di akhir. Nah, ini dia teman-teman, keutamaan daripada sholat dan bagaimana cara melaksanakannya. Teman-teman, di zaman ini, sholat itu dijadikan standar kesolehan seseorang. Padahal sholat itu adalah kewajiban yang itu tuh basic, semua orang Islam harus melakukannya. Kenapa orang-orang menjadikan itu tuh seolah-olah orang yang sholat itu udah sangat alim, sudah sangat tinggi derajatnya, sudah sangat istimewa. Padahal justru orang-orang yang merasa berdosa lah yang harusnya dia sholat. Kalau dia udah nggak merasa berdosa, dia udah merasa tinggi derajatnya, dia nggak mungkin sholat. Maka sholat itu untuk orang-orang yang merasa berdosa. Jadi sholat itu basic dasar. Dan teman-teman semua, maka mari kita para pemuda hendaknya memakmurkan masjid, kita hendaknya
meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, beliau membangun sebuah peradaban besar. Beliau memulainya dari masjid, dari perhalakohan kepada para pemudanya. Ketika pemudanya siap dengan pemikiran Islam yang mendalam, maka mereka akan disebarkan ke seluruh pelosok negeri Arab saat itu untuk menyebarkan Islam dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman semua, mari kita pemuda masih punya banyak tenaga, kita ramaikan masjid, tidak hanya di waktu maghrib saja, tapi juga 5 waktu. Kalaupun lebih bagus lagi, kita buat agenda-agenda di luar jam sholat untuk mereka meramaikan masjid dengan agenda-agenda yang bermanfaat. Nah, itu teman-teman contoh daripada call to action. Dan beautiful exitnya gimana? Beautiful exit itu teman-teman membawa audiens untuk menutup sesi kultum itu dengan tawa bahagia ataupun dengan menangis terharu gitu. Teman-teman bisa menutupnya dengan pantun. Misalnya teman-teman udah nyampaikan 2-3 bulu ayam, sampai jumpa kawan-kawan. Tapi itu mah kurang ya. Teman nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tema teman-teman, dengan audien dan juga materi yang teman-teman bawakan. Nah, yang pertama puisi, pantun tadi mah pantun. Terus bisa juga dengan puisi, bom-bom sudah berjatuhan, Gaza sudah tidak butuh obat dan makanan lagi. Mereka lebih butuh daripada sekedar bantuan kemanusiaan. Mereka butuh bantuan keimanan dan keislaman. Mereka butuh tentara, persatuan kaum muslimin. Nah, contohnya gitu. Dibuat pakai puisi yang kira-kira teman-teman cocokin lah dengan materi teman-teman, audien teman-teman, supaya relate gitu. Supaya audiennya tadi, kalau nggak mereka pulang, pokoknya intinya mereka pulang dengan bahagia, baik senang gembira maupun sedih terharu gitu. Bisa juga teman-teman pakai quotes gitu atau mengutip satu dalil. Cuman teman-teman udah mengutipnya tuh ya udah nggak usah dipanjang lebarin. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika teman-teman tadi udah pakai quotes, pakai dalil, pakai pantun, pakai puisi, ya itu langsung teman-teman tutup gitu. Jadi biar momennya tuh tadi dapat gitu. Ketika momennya lagi kayak emosinya tuh lagi dinaik turunin gitu, teman-teman tutup. Nah, biar audien tuh kayak merasa materinya teman-teman bukan cuma sekedar didengar doang, tapi juga berkesan dan juga berpesan. Berkesannya tuh sangat menancap di hatinya audien gitu. Wah, ini dia pemateri yang luar biasa. Kemarin tuh ngisi luar biasa, membuat saya terharu. Oh, ini dia materinya tuh sangat menusuk, menampar tapi membuat sadar. Nah, bisa juga berpesan. Tadi kan berkesan. Kalau ini berpesan, maksudnya berpesan tuh, oh materinya tuh kan kemarin ustadznya ngomong A, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D-nya harus kita lakuin nih. Berpesan tuh, audien bukan cuma inget orangnya, tapi juga inget materinya. Materinya jadi teman-teman buat dengan materi yang tadi mudah dicerna, mudah dipahami sesuai dengan audien, dan juga dibuat poin biar audien tuh hafal gitu. Misalnya 3 cara sholat berjamaah, ataupun 3 cara masuk surga versi ustadz ini, ataupun 3 langkah cermat dalam pendidikan Islam, ataupun lain sebagainya. Dibuat poin gitu, 1 poin, 3 poin, 5 poin, atau maksimal 7 poin. Jangan banyak-banyak. Kalau misalnya teman-teman banyak-banyak, nanti audien malah lupa. Misalnya teman-teman buat 100 poin dalam berbakti kepada orang tua, kan orang-orang juga bingung lah. Coba kalau misalnya teman-teman contoh lihat YouTube, teman-teman ada video 1 menit mahir bahasa Arab sama 1 tahun mahir bahasa Arab, teman-teman kira-kira pilih mana? Atau enggak, misal 3 langkah cepat belajar bahasa Arab ataupun 100 langkah cepat belajar bahasa Arab, tentunya teman-teman pasti pilih yang mudah diingat, mudah dihafal gitu, ataupun ya lebih bersahabat dengan audien gitu. Jadi mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Nggak lupa setiap malamnya Anda akan berusaha membuat video, entah ini udah ada yang nonton ataupun nggak ada yang nonton, karena kebaikan dalam membuat konten sejatinya adalah kembali kepada kita. Kita berusaha membuat yang terbaik dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.